Nah, ini sekarang gue pengen ceritain yang tadi gue bilang di awal, yang gue dinyanyiin sama makhluk Nah halus. ini nih seru nih. Gimana tuh, coba boleh cerita. Jadi ceritanya Iya. waktu itu gue masih SMA. Kejadiannya pas banget hari ulang tahun gue. Pas hari ulang tahun gue. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Halo Bang. Halo, Bang Halo. Fadil. Boleh perkenalkan diri dulu Bang, namanya siapa dan tinggalnya di mana? Oke, nama gue Niko, asal gue Jakarta. Gue tinggal di Jakarta Barat. Oke. Boleh ceritain sedikit nggak Bang? Mau dibawain tentang cerita apa nih pengalaman lu? Ceritanya waktu itu gue dinyanyiin sama makhluk halus. Waduh, serem juga ya kayak gitu. Bisa dinyanyiin sama makhluk halus nih dia nih. Terus mau dibawain cerita tentang apa lagi tuh selain? Waktu itu gue di Bali, gue kalau orang-orang bilang di rep-rep. Nah, oke, tahan dulu ya ceritanya Bang. Nah, penasaran kan gimana ceritanya si Bang Niko ini? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Waktu itu bulan Mei 2018, gue memutuskan untuk ngerantau ke Bali setelah lulus kuliah. Gue coba ngerantau ke Bali, gue datang sendirian ke Bali tanpa ditemanin siapa-siapa. Gue coba cari kosan yang terjangkau karena Ya, waktu itu murah-murah lah ya. karena belum dapat kerjaan waktu itu. Gue nyari-nyari di daerah Denpasar lah, di tengah kota, dari OLX. Waktu itu gue nyari dari situ, dapatlah di salah satu daerah rumah tua. Jadi satu lantai nggak di renov atau Oh, ini diapain. lu ngontrak apa ngekos? Ngekos. Tapi Jadi satu rumah satu ada- rumah. Iya, Oh. ada beberapa kamar. Oh, iya. Tapi ini tua banget nih rumah nih Tua banget kelihatannya. sih enggak, tapi ya cukup Serem lah ya. Serem, bisa dibilang gitu sih. Nah, Model zaman dulu. Selang berapa minggu sih biasa aja. Karena pas di sebelahnya itu persawah, masih sawah. Oh, jadi Di ini sebelah. rumah sebelahnya sawah nih? Masih sawah. Nggak ada rumah-rumah lain? Apa ada, dia- tapi dia- jaraknya jauh-jauh? Gitu. Enggak, jadi dia di paling ujung gang, Hmm. pas sebelahnya itu sawah. Ah, Di depannya rumah-rumah. ada rumah. Oh, Hmm. iya, iya. Seperti itu. Hmm. Terus waktu itu gue di sana ngekos cuma 3 bulan, sekitar 3 bulan. Tapi ini deket sama kerjaan nih, udah dapat kerjaan? Belum. Oh, belum. Jadi gue ngerantau nyari kerjanya pas di Balinya. Setelah itu gue coba nyari-nyari kerjaan, dapatlah kerjaan. Jadi gue stay di kosan itu. Setelah sekitar 2 bulan, sebulan 2 bulan, satu hari gue tidur malam. Tapi tiba-tiba gue kebangun dengan kondisi gue kayak ada yang nindihin. Ada yang ini nih. Ada yang nindihin. Itu sekitar jam berapa tuh? Kalau jamnya kurang tahu, tapi yang pasti setengah malam. Tengah malam ya. Terus gue mencoba bangun dan berteriak, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Cuma lu melek apa melek. merem? Oh, melek. Melek. Tapi lu nggak ngelihat apapun, tapi nggak bisa gerak aja. nggak gitu? bisa gerak, dan gue teriak nggak keluar suara sama sekali gitu. Dan semua badan lu nggak bisa gerak ya? Kaki apa gimana? Apa lu mau Kaki nyoba? sih bisa, tapi mau bangun nggak bisa. Oh, nggak bisa. Badan gue kayak ada yang nindihin. Jadi pengen bangun itu nggak bisa gitu. Terus setelah itu sekitar berapa menit lah
nggak lama banget. Gue paksain terus badan gue buat bangun, sama buat mulut gue buat teriak. Akhirnya badan gue bisa kebangun dari kasur, dari ranjang. Kemudian sekali-sekalinya sih itu yang gue alamin baru kali itu di baru kali Bali. itu di Bali rep-rep kayak gitu. Selama hidup Di Jakarta pun. Jadi lu bingung dong? Bingung. Ini kenapa gitu ya? Iya, karena nggak pernah selama ini ngerasain hal seperti itu. Seumur hidup lu nggak pernah? Cuma pernah dengar cerita-cerita dari teman atau orang lain gitu sih. Terus ya gue orangnya nggak ambil pusing, jadi ya biasa aja. Jadi lu orangnya nih nggak percayaan hal-hal kayak gitu apa gimana nih menurut lu? Nggak percaya sih. Nggak percaya, lebih nggak kepercaya. Makanya lu bilang udah mungkin gue kecapean apa gimana, mungkin gitu ya. Nah terus gue lanjut. Di kosan itu kan kurang lebih 3 bulan, gue nyari kosan lagi di tempat lain yang lebih dekat ke kantor gue karena gue pindah kerja. Oh, lu pindah kerja di situ, sempat pindah kerja. Iya, jadi 2 kali kerja, pindah tempat kosan yang dekat kerjaan yang baru. Itu rumah warga juga, jadi dia bikin kamar buat dikos-kosin, cuma ada 3 kamar. Gue dapet kamar yang di pojok paling kiri. Rumahnya sih nggak yang mewah atau bagus, dibilang bagus sih enggak, tapi ya rumah standar orang Bali yang ada motif-motifnya banyak Bali-Balinya. Gue di situ kayak pura-pura gitu ya? Ya ada pelinggihnya, orang Bali namanya pelinggi. Terus di kamarnya itu ukuran 3x3 lah. Tapi atapnya bolong, nggak full ada tripleknya atau gypsum, ada yang bolong-bolong, jadi kayak nggak terawat gitu. Jadi di situ gue ngekos kurang lebih sekitar 7-8 bulan. Wah lama ya di situ? Lumayan lama kalau di situ. Terus di situ juga ngerasain tuh di sama. Iya, sama sekali juga. Kurang lebih sih hampir sama kayak sebelumnya. Gue tidur di kasur. Gue ngerasain lagi hal yang sama di kosan sebelumnya. Gue kayak ditindihin tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kondisi juga tengah malam. Dan lu masih ini nih, masih kayak mau ngelawan tapi nggak bisa juga. Padahal lu udah ngalamin nih sebelum ini. Iya, sama persis kejadiannya. Dan gue melek juga ya? Melek juga. Gue juga bingung ini kenapa sih kok sampai 2 kali gitu. Gue bingung gitu. Tapi itu jaraknya berapa lama? Apa cepet? Dari yang kejadian sebelumnya? Selang berapa bulan? Lumayan lama ya? Baru kejadian lagi? Gitu. Nah tapi gue potong dulu. Selama lu yang di kosan baru ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi? Selama yang lu tinggal yang di kosan kedua ini? Kosan kedua sih nggak ada sih, cuma itu aja. Terus gimana tuh? Bangunnya gimana? Sadarnya gimana? Yang rep-repan kedua ini? Ya tetap berusaha bangun. Karena ya bingung juga ini diapain sih sebenarnya gitu kan? Karena berapa menit tuh kalau gue boleh tahu? Lama nggak? Apa bentar aja? Bentar, paling hitungan menit sih, paling 2-3 menit. 2-3 menit ya? Tapi itu kan kalau nggak bisa panik juga ya. Atau panik juga bangun nggak bisa, itu panik kitanya. Jadi ya kurang lebih gitu sih yang di Bali. Nah, terus lu mau ceritain apa lagi nih? Yang kedua, kejadian ini sih belum terlalu lama banget. Baru sekitar tahun kemarin. Bukan terjadi, maksudnya gue ngeliat anak gue umurnya waktu itu belum 1 tahun, jadi masih agak kecil. Kejadiannya di kamar tidur gue, dan itu malam anak gue nggak bisa diem, nangis terus. Nah istri gue bingung nih, anak gue kenapa
tumben-tumbenan waktu itu nangis terus. Nah, lagi digendong sama istri gua berdiri sambil gendong, anak gua ngeliat ke satu pojok ruangan. Satu titik pokoknya Satu lah. titik, matanya melotot gitu. Matanya melotot. Maksudnya ya dengan tegas lah, nggak melotot yang gitu sih, tapi tegas. Dia ngeliatin ke satu Tapi titik. kedip nggak kalau lu lihat? Nggak kedip. Enggak. Benar-benar melihat dengan ini jelas. Iya. Gila sih. Makanya Sambil nangis tuh. waktu itu sambil sesenggukan aja sih. Sambil sesenggukan habis nangis, dia ngeliat ke situ. Lu sama istri lu nggak merhatiin si anak ini apa gimana? Iya, waktu itu kita perhatiin anak gua. Ya kita bingung juga ini ngeliatin apa sebenarnya. Soalnya kita lihat Emang di pojok ruangan itu ada apa? Kalau boleh tahu. di situ cuma ada lemari baju, lemari pakaian. Cuma itu aja sih, nggak ada yang Tapi lain. lemarinya baru tuh, apa lama? Lemari baru. Nah, kita Tapi posisi di pojok situ gelap apa ada penerangan sih? di situ ada lampunya. Ada lampunya. Jadi Berarti terang ya terang, di di situ pojok terang. itu ya. Yang mati cuma lampu di tempat tidur. Dia sebelum melihat itu nangis dulu apa pas lihat itu baru nangis? Nangis dulu. Nangis dulu. Nangis Habis dulu. itu baru Baru tatapannya ngelihat ke situ. Ke situ. Dan itu berapa menit tuh kalau lu bisa kira-kira lama apa bentar tuh? Sebentar sih. Habis itu lu alihin kah? Dialihin. Karena Dialihin. pas istri gue gendong sambil berdiri, mau diputer ke arah mana, Palanya tetap ke tetap ke situ. arah ke situ. Iya. Cuman yang ngalihin siapa? Lu apa istri lu yang ngalihin? Apa ditutup matanya apa gimana? Istri gue sih, karena gue waktu itu juga kondisinya masih ngantuk. Oh, Nggak itu jam yang berapa fokus berarti? banget. Tengah malam. Tengah malam juga. Jamnya nggak tahu. jam Oh, dia berapa. tiba-tiba nangis aja gitu Iya, ya. biasa kan anak kecil, Iya. tiba-tiba bangun gitu. Oh, nangis gitu. Terus abis setelah ini dialihin, udah diem? Apa masih tetap nengok ke situ lagi? Akhirnya Apa lo dibawa keluar? diajak tidur di ranjang. Akhirnya Oh. dicoba buat tidur Hmm. gitu. Tapi dia benar-benar matanya doang apa sambil nunjuk-nunjuk apa gimana? Karena masih kecil, cuma matanya aja sih, Matanya aja belum bisa nunjuk kayak gimana nunjuk, ya. belum bisa ngasih tahu juga, cuma Cuma lo tatapannya aja ke sana. ke arah. penasaran banget lo ya, itu apa yang lo dilihat anak lo ya? Iya lah, di situ. orang selama ini nggak pernah ada apa-apa, tapi kok dia ngeliatnya ke situ Tiba-tiba gitu. ya. Tiba-tiba Nah, berarti selama sampai sekarang nih nggak ada lagi tuh si anak lo ngelihat ke titik itu apa gimana? nggak pernah ada lagi sih. Kejadian itu doang Kejadiannya sekali. itu doang. Sekali doang. Malam itu doang. Nah, itu horor juga nih. Ya, anak. mungkin ya, tapi gua nggak pernah. Kalau gua orangnya nggak pernah pusingin hal-hal gitu. Iya, jadi lo kayak kan nggak lo tadi bilang kan nggak percaya juga, jadi ya udahlah anggap nah gitu ya. Tapi kalau istri gua Heeh. kepikiran terus waktu itu. Dia cerita apa tuh? Kak? Dia ngomong ke lu tuh kenapa tuh kalau anak Ya. lu begitu? Dia sempet shock juga Hmm. dengan tatapan anak gua ke arah situ, yang nggak biasa kan, karena baru ngelihat anak gua ngelihatnya begitu ke arah itu. Dia shock. Dan itu dia kayak bengong gitu ya? Kalau Iya, bayinya betul, kayak bengong gitu. bengong, benar-benar bengong, terus tapi sambil sesugukan. Iya. Terus istri lu bilang apa tuh? Istri gua sempet takut, kalau dia orangnya namanya perempuan ya, Iya, dia iya. sempet takut, kayak jadi nggak berani. Gak berani ke kamar itu? Nggak, maksudnya nggak berani sendirian di kamar gitu. Oh, jadi selama abis kejadian itu istri lu selalu nungguin lu pulang dulu apa gimana? Karena ada mbak, Oh, jadi jadi minta temenin, selalu minta ditemenin ya. Jadi ya Itu selang berapa lama tuh nih kalau boleh tahu? apa yang berapa? Itu maksudnya setelah kejadian itu istri lu selalu minta ditemenin sampai sekarang apa cuman kayak seminggu sebulan Nggak gitu? lama sih. Nggak lama ya? Nggak lama, 3. soalnya cuma ya kejadiannya kan soalnya cuma hari itu aja, Iya. anak gua ngeliat ke situ, jadi nggak yang berlarut-larut lah. Iya. Karena gue juga selalu ngedekin, rumah sendiri masa takut. Nah iya sih kayaknya.
Kayak gitu ya. Gue ada cerita lagi nih, Nah, pas zaman waktu kuliah, hmm, sekitar tahun 2017-18 lah, kalau nggak salah ingat. hmm, Jadi gue punya teman, dia ngekos, dan kosannya lumayan gede kamarnya, jadi bisa muat ngumpul banyak teman-teman. Jadi sering buat jadi base camp. Nah, berarti base kayak Kosannya. kuliah gitu, Ya, istirahat, pulang nungguin kuliah. dosen gitu ya kalau Ya enggak. betul, sering main ke tempat dia. Jadi tapi waktu itu kejadiannya sore mau ke malam. Mau Sore kalau malam. ya ke malam. Terus, Jadi kita sekitar ada 5-6 orang lah di dalam kamar itu, sekitar ukurannya tuh lumayan gede, sekitar 5x5. Jadi ada 5-6 orang. Kita biasanya ya bercanda-bercanda, ngobrol, dan kosannya itu memang bukan yang kayak gedung gitu, tapi dia tanahnya luas. Jadi ada kayak rumah dibikin kamar-kamar. Jadi ada di luarnya itu ada halaman luas untuk parkiran mobil, banyak pohon gede yang lebat. Jadi kalau malam tuh agak serem sih memang. Dan berarti ini bukan penerangannya- gedung ya? Bukan Emang gedung. rumah aja tapi aja, dibikin kamar banyak. Betul, luas tanahnya. Memang kondisi di kosan itu sih agak serem karena penerangan juga gelap, nggak terang. Nah pada malam itu, sore ke malam, kita bercanda-bercanda, biasalah anak kuliahan kan. Anak kuliahan, ada satu temen gua cewek lagi di pojokan di atas ranjang, tiba-tiba diem. Kita bingung, kok dia diem aja nih. Soalnya kita pada bercanda-bercanda, ngobrol segala macem, dia sendiri di pojokan diem. Terus nggak lama dia kayak, yang gue inget tuh dia matanya melotot, terus sambil tiduran, jadi tiduran gitu sambil langsung melotot gitu ya? Iya, sambil kayak berontak-berontak. Nah terus kita berenam ini, ada cewek juga. Jadi berapa orang tuh? Ceweknya berapa? Cowoknya Cewek berapa? yang gue nggak salah ingat ada 3. Cowoknya, sisanya cowok. Nah terus ya karena cewek nggak mungkin berani kan. Jadi kita cowok-cowok yang megangin nih. Awalnya sih berani nih kita cowok-cowok, tapi lama-lama kok maksudnya nggak udahan gitu. Terus-terusan. Nah, berontak terus. Kesurupannya. Kalau gua megangin di kakinya. Karena gue ingetnya orang-orang bilang kalau orang kesurupan pencet aja kuku kakinya biar sadar. Biar sakit gitu. Biar sakit jadi sadar gitu. Gue lakuin itu, gue pencet kakinya, kuku kakinya tuh. Tapi kok nggak ada efek apa-apa. Dia satu apa dua? Satu, sebelah kiri kalau nggak salah. Sebelah kiri gue pencet. Wah, lumayan lama dan kenceng, gue pakai tenaga tuh pencetnya. Tapi gue lihat mukanya biasa aja. Maksudnya tetap dia tetap melotot. terus melotot gitu. Terus kita pada bingung nih, ini gimana nih? Soalnya mungkin kalau dari setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di kamar, mungkin karena keberisikan. Penunggunya keberisikan nih, makanya masuk gitu makanya ya. Masuk. Marah-marah di situ. Nah akhirnya kita manggil penjaga kosnya. Manggil penjaga kosnya untuk bantuin, minta tolong ya. Setelah masuk ke kamar, penjaga kosnya ya mungkin dibaca-bacain doa. Itu proses maksudnya kesurupannya itu kurang lebih setengah jam ada kali. Lama juga ya. Iya, setengah jam ada. Terus yang megangin berapa orang tuh? Ya cowok itu tiga orang. Benar, tiga-tiganya megangin semua tuh. Terus akhirnya kan manggil penjaga kosnya itu untuk diminta tolong, akhirnya dibaca-bacain doa, akhirnya ujungnya itu mereda. Jadi udah mulai sadar teman gue itu, ya
dia juga nggak inget apa-apa. Terus Terus dikasih air dulu apa gimana? ya Suruh itu minum. dikasih minum, terus kita tanya, lu kenapa, lu kenapa tadi lu begini. Dia juga nggak inget, nggak inget. Tapi lemes nggak tuh keadaannya? Lemes, dia Lemes banget ya? dia lemes. Nah, udah dari situ ya kita jadi nggak berisik lagi mulai dari situ. Tapi abis dari yang kejadian itu tetap di situ tuh? Apa langsung pada pulang apa gimana? Tetap masih di situ. Masih di situ, Tetap cuman masih nggak di situ. berisik aja ya? Nggak berisik aja. Karena kan kondisinya waktu itu kita sering juga nginep di sana. Oh, Jadi iya. lagi Jadi butuh karena emang berisik aja kali iya, ya. karena Jadi, berisik. karena udah sering juga kan. Ya udah sering, karena di kosan itu yang paling rame teman-temannya datang yang kamar kita doang waktu itu. Yang berisik. Tapi itu emang mahasiswa banyak di situ. Mahasiswa kosnya? banyak di situ. Tapi cuman- yang berisik di tempat kita doang. Iya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kan sering nih, berarti kejadiannya itu doang. Selama lu sering sama anak-anak yang lain, sering nongkrong kejadiannya cuma Iya, itu doang. kejadiannya itu doang. Nggak pernah kejadian yang lain. Nggak pernah, setelah itu nggak pernah lagi. Atau sebelumnya nggak ada. Oh, iya. Cuma pas saat itu aja kejadiannya. Mungkin ditegor kali ya sama Iya, jangan berisik gitu ya. Jangan berisik. Ya, akhirnya Gitu. pada nggak berisik ya. Ya nggak pernah yang berisik banget lah. Yang biasanya ketawa mah udah nggak karuan lah. Terus yang habis kesurupan itu udah duduk aja diem gitu apa mas? Akhirnya ceria lagi apa Ya gimana? awalnya masih kayak kikuk gitu ya. Nggak Shock yang- mungkin ya? Iya, kita shock juga. Ah. Tiba-tiba teman kita ada yang kesurupan kan. Soalnya juga kondisi kosan juga rada serem. Jadi gitu sih. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Gue ada satu cerita lagi nih. Ya boleh diceritain. Jadi ceritanya waktu itu weekend. Gua sama teman-teman gua biasa waktu itu masih suka ngumpul dan nongkrong bareng. Jadi posisinya waktu itu gua abis lulus sekolah, dapat kerja, ya masih suka nongkrong sama teman-teman lama. Waktu itu weekend, malam minggu sih. Malam minggu, gue janjian sama teman-teman gue di dekat rumah gue. Habis itu udah pada ngumpul, kita jalan tuh. Berapa orang nih? Di mobil itu ada sekitar 5 orang lah, 5 orang, cowok semua. Kita berangkat ke Blok M. Kita nongkrong di Gultik waktu itu. Nongkrong di Gultik. Itu berangkatnya udah malam. Nah, terus sampai Gultik kita nongkrong. Udah selesai nongkrong, kita pulang udah tengah malam. Sekitar jam berapa kalau lo ingat-ingat? Tengah malam sekitar jam 11-12 lah. Kita pulang dari Gultik Blok M. Gua waktu itu yang bawa mobil. Jadi pulangnya lewat arah Bulungan. Bulungan kan rumah gue di daerah Jakarta Barat. Gue lewat Bulungan yang deket yang kolam renang Bulungan. Itu kan jalannya satu arah mau ke arah Senayan. Jadi kondisinya waktu itu kita di mobil buka kaca semua karena malam kan dingin. Buka kaca, kita ngobrol sambil bercanda-bercanda dalam mobil. Tiba-tiba ada suara jelas banget. Cewek ketawa. Di mana tuh? Di sekitar pas lagi jalan. Itu jalanan sepi tuh? Sepi. Mobil kita doang, mobil gue doang. Suaranya jelas banget. Cewek. Mungkin kalau gue bisa contohin, ya lo tau lah mungkin. Ya coba gimana contohnya? Ya, tapi suara cewek. Dan itu jelas banget. Temen-temen gue semua di belakang mobil itu ngedengar. Semuanya tuh? Semuanya ngedengar. Terus? Dan pada saat ngedengar itu, kita semua dalam mobil
hening Itu tiba-tiba. jelas banget tuh. Jelas banget. Bener-bener kayak suara yang tadi lu itu. Iya. Itu kayak Deket apa jauh? deket Suaranya. banget sih enggak, tapi lumayan jauh sih. Enggak jauh banget tapi jelas. Tapi jelas, Jelas. tapi agak ini ya, agak kecil gitu. Apa Enggak gimana? enggak kecil juga sih, enggak kecil juga. banget, tapi jelas. Sedang lah ya, nggak gede-gede banget gitu ya. Dan ketika dengar suara itu, kita di dalam mobil langsung diem semua, langsung lihat-lihatan, nengok-nengok. Berarti berhenti nih? Enggak berhenti, sambil jalan, sambil masih jalan. tapi pelan. Oh. Itu pelan. Nah. Terus pada nanya, suara apa tuh? Suara apa tuh? Ya kita semua pada bingung, terus Tapi sekali doang tuh suaranya. sekali doang suaranya. Terus kita ya menduga-duga, kita menduga, wah jangan suara itu kan. Iya, terus Ya kita kan nggak tahu ya, Nah. soalnya udah tengah malam dan di jalan itu banyak pohon-pohon lebat di kiri kanannya. Oh, ada Di jalan pohon-pohon Bulungan lebat. arah Senayan itu, pohon-pohon tua gitu pohon-pohon tua. ya. Ya kita juga nggak berani berhenti lah. Orang posisinya sendiri, kaca pintu mobil dibuka semua. Tapi penerangan gimana tuh di situ? Penerangan Nggak begitu terang. Nggak terang, Emang gelap. redup-redup gitu. Apa Iya. emang? Gelap sih, lumayan gelap. Soalnya gelap. di sana banyak pohon-pohon lebat. Iya, gitu. jadi kehalang gitu ya Kalah cahayanya. semua. Nah, kita juga bingung kan suara apa gitu. Baru pertama kali juga gue, ya mungkin yang orang-orang bilang itu suara kuntilanak. Ya mungkin itu gitu. Baru dengar sekali-sekalinya tuh. Dengar sekali itu. Jelas banget tuh ya. Diketawain, yang namanya diketawain kuntilanak. Gitu. Nah, ini sekarang gue pengen ceritain yang tadi gue bilang di awal, yang gue dinyanyiin sama makhluk halus. Ini nih seru nih. Gimana tuh? Coba boleh ceritain. Jadi ceritanya Iya. waktu itu gue masih SMA. Kejadiannya pas banget hari ulang tahun gue. Pas hari ulang tahun gue di rumah gue di daerah Jakarta. Waktu itu, mohon maaf ya, waktu itu gue lagi buang air besar. Kamar mandi di rumah gue itu jongkok, bukan duduk, jadi gue jongkok. Di belakang gue tembok kayak gini, gue jongkok. Ya biasa, ya, ritual buang air besar. Lalu di belakang gue tuh, gue ngedenger ada suara cewek. Dia nyanyi selamat ulang tahun. Coba boleh dipraktekin bisa suaranya. Ya suaranya kayak gimana ya, suara cewek. Dia cuma pokoknya dia nyanyi Selamat ulang tahun kami ucapkan. itu beberapa lirik lah, Merinding gue. beberapa lirik. Itu jelas banget di kuping kiri gue. Tapi dia nggak nyebut nama lu. Enggak, cuma nyanyiin Cuma segitu aja. doang. Cuma nyanyiin Sebaik- selamat ulang tahun, pokoknya lagu selamat ulang tahun. Iya, tapi bait itu doang apa terus-terusan? Ada beberapa, pokoknya yang gue inget ya, dia nyanyiinnya lumayan panjang, nggak cuma satu bait itu doang. Itu abis itu gue penasaran dong, gue teriak karena di atasnya ada kayak ventilasi. Siapa tuh yang nyanyi? Tapi nggak ada yang jawab. Terus gue penasaran, gue buru-buru udahan, gue ke depan, tapi nggak ada orang nih, sepi. Nah di rumah gue itu ada dua keluarga, keluarga bokap gue dan keluarga kakaknya bokap gue. Jadi gue nanya nih ke, itu kan disekat, ada pintu. Gue ke rumahnya kakaknya bokap gue nanya, gue manggilnya papi sama mami juga. Ini tadi ada yang nyanyi nggak di sini deket kamar mandi? Katanya nggak ada orang. Pokoknya siang itu nggak yang lagi ramai dengan keluarga deh. Berarti lu di rumah itu lagi sendirian tuh? Yang lu lagi buang air besar itu Gue lagi bener-bener nggak sendiri sendirian, tuh? tapi ada jadi kan 2 lantai. Adik gue lagi di atas. Oh berarti yang di bawah tuh emang lu doang Di kan? bawah cuma gue doang.
Tapi yang gue ke itu beda rumah kan. Jadi gue ke rumah kakaknya bokap gue untuk nanya. Gue nanya untuk mastiin nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nyanyi katanya. Nggak ada yang nyanyi. Nah gue bingung dong. Ini siapa yang nyanyi ini ya? Tapi lu nanya nggak sama bokap sama nyokap lu? Tadi perasaan ada Kalau yang bokap nyanyi bokap gitu. nggak ada di rumah Oh, kerja. iya. Nyokap juga nggak ada. Pokoknya cuma ada adik gue di atas. Terus yang tadi lu nanya ke siapa itu? Nanya ke kakaknya bokap gue. Oh, kakaknya bokap. Nah, terus om lu jawab apa tuh? Nggak bilang nggak ada yang nyanyi. Dan Iya. suaranya dari yang nyanyi itu, dari suara itu, gue juga nggak pernah kenal. Nggak pernah denger deh. Nggak pernah dengar suara Jadi itu. nggak kenal Jadi suaranya. nggak kenal. Tapi lu nggak nanya kan sama om lu? Tadi perasaan Niko denger orang Oh, nyanyi. bilang. Terus Bilang. Tapi ya tanggapannya? mereka juga bingung siapa yang nyanyi. Nggak ada yang nyanyi, nggak ada orang gitu ya. Berarti om lu sama siapa lagi di rumah itu? Sama istrinya. Cuma berdua? Waktu itu iya. Berdua. Waktu itu berdua doang. Jadi Terus nanya adek lu nggak? adik gue di atas yang ditanya juga nggak ada ini jawaban juga. pasti. Nggak ada Orang di jawaban. atas dia juga Iya. nggak tahu. Nah, Kemudian gue sih mikirnya saat itu karena kan nyokap asli gue udah meninggal, mungkin beliau yang iya bisa ya. Yang nyanyiin nyanyiin. saat hari Saat- ulang tahun gue gitu kan. Tapi beneran panjang nih Nik, dia nyanyinya. Lumayan panjang, nggak yang cuma selamat ulang tahun kami ucapkan, tapi lanjut lagi tuh, Tapi nggak nyebut nama lu. nggak nyebut, Cuman emang nyanyi aja tuh. cuma nyanyi aja dia. Dan itu siang hari. Siang hari, Gokil sih. gokil ya. Siang hari dulu dinyanyiin gitu ya. Itu hal yang paling gokil sih. Nggak pernah lu bisa lupain dong. Nggak pernah. Itu bisa dinyanyiin. Selamat ulang tahun dinyanyiin. Tahu makanya Gila sih. pas banget itu juga hari ulang tahun gue. Iya. makanya. Dan itu siang ya. Iya, siang-siang. Kalau malam sih wajar nih siang nih. Gokil sih. Itu suaranya jelas banget soalnya. Tapi nggak pernah lu kenal tuh Wan, nggak pernah suara. dengar suara. Dia suaranya kecil apa? Suaranya halus. Nggak ya kecil, halus, nggak yang teriak. Iya, Nggak tapi lu dengernya samar-samar apa Nggak jelas? sama, jelas. Jelas. Banget. Deket apa jauh nih? Deket. Pas banget di belakang gue. Gila sih. Bener-bener di belakang kayak ini tembok nih belakangnya nih Iya. gitu. Dan di kayak dinyanyiin gitu. Bener banget. Tapi di belakang tembok itu sebenarnya apa? Rumah om lu apa? Di belakang tembok ini waktu itu motor. Oh, jadi ada ini, emang ada bisa orang masuk Iya, situ bisa. orang. Jadi itu belakangnya itu kayak akses masuk ke rumah. Akses masuk ke rumah. Tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada tuh siapa-siapa. Pas ini. Karena gue juga sempat teriak kan, nanya siapa tuh yang nyanyi? Tapi nggak ada yang jawab. Iya. Gitu. Gila sih. Gila ya. Gila sih. Gue aja merinding tadi dengarnya. Dinyanyiin. Terus pas sehabis itu nggak ada kejadian lagi tuh. Habis dinyanyiin kayak gitu malamnya apa gimana nih gitu. Nggak ada. Nggak ada. Cuma Emang itu doang. itu doang. Berarti yang nyanyiin suaranya suara cewek. Suara cewek. Cewek. Suara cewek dan kelihatannya masih muda. Kedengerannya. Kedengerannya masih muda. Berarti bukan kayak anak kecil gitu Bukan yang anak nyanyi. kecil, Tapi bukan kayak orang emang tua. orang dewasa gitu yang nyanyi. Ya ABG atau ya mau ke dewasa lah. Itu berapa menit nih? Nggak lama. Pokoknya Sana- satu itu doang ya, satu kayak dari atas sampai bawah gitu lah kalau lu baca teks selamat ulang tahun gitu. Iya. Ya. Tapi nggak habis. Oh enggak habis. Karena gue buru-buru. Tapi udahan. pas buru-buru itu masih jelas nih Udah nggak ada. yang nyanyi. Udah nggak ada. Buru-buru. Jadi pengen- terakhir yang lu denger kata-katanya sampai lupa. lupa ya. Lupa. Pokoknya gara-gara pengen tahu tuh siapa. Gue buru-buru. Udahan. Gue keluar untuk memastikan siapa sih. Jadi yang pas nyanyi. lu nanya siapa tuh, dia masih nyanyi apa berhenti itu suara? Masih nyanyi. Masih nyanyi, Masih nyanyi. tapi nggak jawab kan? Enggak.
Makanya lu buru-buru mau lihat siapa Iya, yang mau keluar. biar- Siapa tuh yang nyanyi gitu Iya, ya. biar kalau masih ada orangnya kan ketahuan kan. Iya, makanya. Tapi ternyata nggak ada. Karena posisi kamar mandi dengan yang di belakang itu nggak jauh keluarnya. Cuma kayak ini WC, Keluar pintu, buka keluar pintu, pintu, buka pintu, udah. langsung ya. langsung. Jadi bisa ke Uber lah ya kalau Iya. mau dia lari. Ketahuan Benar. juga langkah kakinya kan. Iya. Iya. Dan juga pintu gerbang di rumah itu besi. Jadi kalau ada orang buka pintu pun kedengeran. Iya kedengeran suara besinya ya. Iya. Berat kan. Iya. Gitu. Kayaknya sih itu aja yang bisa gue share malam ini. Mungkin bisa jadi konten yang baik. Nah, ada pesan-pesan gak nih buat yang nonton? Buat pengalaman lu nih tadi? Pesan-pesan dari gue kalau buat yang punya anak, ya dijagain dengan baik, ya, didoakan dengan kepercayaan masing-masing, dan juga kalau berkunjung ke daerah orang, jangan macem-macem, Jangan sompral lah ya. ya jangan ada niat jahat lah, karena kita nggak tahu ada mungkin yang nunggu atau gimana, Iya. meskipun gua nggak percaya sih, tapi ya di Indonesia Mas kali sopan santun lah ya. dan juga berdoa juga menurut kepercayaan masing-masing lah. Gitu sih. Nah, oke Bang, makasih banyak nih udah datang ke sini nih Bang. Thank you banget nih udah jauh-jauh. Sama-sama. Nah, itu dia cerita dari Bang Niko, pengalamannya gimana, seru nggak? Tulis komen di bawah ya. Oke, gua Fadil dan Bang Niko pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.